萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Lembah api yang membara terletak di pegunungan api memanggang di bagian barat daya wilayah tengah. Pegunungan ini benar-benar terbentuk oleh gunung berapi panas. Secara sekilas, itu adalah warna merah monoton. Beberapa puncak gunung berapi memancarkan asap putih pekat yang melengkung dan naik. Kadang-kadang, akan ada beberapa lava merembes keluar dari mereka. Pegunungan api yang memanggang memiliki reputasi besar di seluruh wilayah tengah. Tentu saja, bagian dari alasan untuk ini adalah karena lembah api yang terbakar terletak di sini. Bagian lain dari alasannya adalah karena lingkungan yang keras dari pegunungan ini. Meskipun lingkungan tidak benar-benar menyenangkan mata, gunung berapi yang tak berujung telah menghasilkan energi afinitas api di tempat ini menjadi luar biasa padat. Berlatih metode Ki api afinitas di sini tidak diragukan lagi akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan 2 kali lipat hadiah dengan setengah upaya. Oleh karena itu, ada cukup banyak praktisi metode Ki api yang mau mengambil risiko dan datang ke tempat ini meskipun mereka sadar bahwa itu sangat berbahaya. Pegunungan api yang memanggang tidak jauh dari kota Tianhuang. Perjalanan memakan waktu kurang dari setengah hari. Selain itu, kecepatan terbang burung besar yang digunakan tetua Chihuo cukup cepat. Oleh karena itu, Xiaoyan samar-samar dapat merasakan sekelilingnya secara bertahap diisi dengan energi alam setelah 4 jam singkat. Kepenuhan seperti ini agak dicampur dengan beberapa kekerasan. Mata Xiaoyan memandang ke kejauhan saat dia berdiri di belakang burung besar. Dia hanya bisa melihat garis merah menyala di ujung pandangannya. Garis merah menyala ini cukup mengesankan, dan seseorang tidak dapat melihat ujungnya dengan sekilas. Hehehe, teman muda Yan Xiao. Ini adalah pegunungan api memanggang. Markas besar dari lembah api membara terletak di dalam. Tetua Chihuo tersenyum kepada Xiaoyan sambil melanjutkan, pegunungan api yang memanggang dipenuhi dengan energi afinitas api. Namun, karena gunung berapi meletus sepanjang tahun, energi ini mengandung beberapa kekerasan di dalamnya. Jika seseorang ingin menyerapnya, seseorang harus mengusir kekerasan di dalamnya. Jika tidak, pikiran seseorang akan terpengaruh setelah berlatih untuk waktu yang lama. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Meskipun Xiaoyan tidak perlu takut energi kekerasan ini karena api surgawi melindunginya, ini disebutkan dengan niat baik oleh pihak lain. Selain itu, ada banyak binatang ajaib dalam pegunungan api memanggang yang bahkan lebih liar, penuh kekerasan dan ganas dibandingkan dengan tempat lain. Terlebih lagi, pegunungan api memanggang ini sangat luas dan tanpa akhir. Bahkan lembah api yang terbakar saya belum menyelidiki beberapa tempat di dalamnya. Oleh karena itu, teman muda Yan Xiao harus berhati-hati jika Anda berjalan sendirian. Hehehe, terima kasih untuk pengingat Anda, Tetua Chihuo. Tetua Chihuo melambaikan tangannya dengan cara yang tidak peduli. Dia mengayunkan lengan bajunya dan burung besar yang merah menyala di bawah kaki mereka meningkatkan kecepatannya. Segera, itu berubah menjadi cahaya api yang bergegas ke pegunungan terus-menerus. Setelah memasuki pegunungan api memanggang, Xiaoyan akhirnya berhasil mendapatkan pandangan yang jelas. Tanaman hijau jarang terlihat di pegunungan ini. Dalam sekejap, sebagian besar tempat ini adalah tanah merah. Bahkan sepetak rumput tidak dapat ditemukan di tanah. Tampaknya lingkungan di tempat ini memang cukup keras.
Suhu juga meningkat secara signifikan setelah memasuki pegunungan api memanggang. Namun, suhu itu tidak berarti bagi Xiao Yan atau tetua Chihuo. Oleh karena itu, tidak satupun dari mereka yang terlalu khawatir. Mata tetua Chihuo menyapu pegunungan. Mulutnya segera mengeluarkan peluit. Burung besar berwarna merah menyala itu secara bertahap mengurangi kecepatannya. Sesaat kemudian, perlahan turun dan mendarat di kaki gunung merah terang. Mata Xiao Yan melayang setelah dia melompat turun dari belakang burung itu. Ada dua gunung berwarna merah terang yang sangat megah di depannya. Kedua gunung besar ini saling bersandar satu sama lain, sebuah tangga batu berkelok-kelok meringkuk di atas gunung. Mata Xiao Yan berhenti di tempat yang tidak jauh di depan tangga batu. Kejutan langsung melintas di matanya. Ruang di sana samar-samar memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Jelas, ada ruang tersembunyi di belakangnya. Hehehe, teman muda Yan Xiao, ikuti saya. Tetua Chihuo tersenyum. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu. Xiao Yan mengikuti di belakang saat matanya perlahan menyapu. Hatinya merasakan sedikit kewaspadaan. Sesaat kemudian, langkah kaki mereka berhenti di ujung tangga batu. Hanya setelah berjalan ke poin ini, Xiao Yan menyadari bahwa ada dinding spasial di sini. Xiao Yan dengan lembut menekan tangannya ke dinding spasial dan kekuatan menjijikkan mengejutkan melonjak keluar, dengan kejam memukul mundur tangannya. Tembok spasial yang kuat. Xiao Yan menjabat tangannya. Syok melintas di matanya saat dia berbicara. Hehehe, dinding spasial ini telah dikeraskan oleh kepala lembah api terbakar saya dari generasi ke generasi. Ia mampu memblokir serangan seorang elit Douzon. Seorang Douzon biasa tidak akan bisa melanggarnya. Tetua Chihuo tertawa. Dinding spasial yang dapat memblokir serangan elit Douzon? Xiao Yan tanpa sadar menjentikkan lidah ketika mendengar ini. Itu memang layak menjadi lembah api terbakar. Landasan semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan fraksi biasa lainnya. Tetua Chihuo tertawa. Dia mengeluarkan token giok merah menyala dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di dinding spasial. Riak aneh menyebar, dan orang bisa melihat dinding spasial secara otomatis berpisah dengan cara yang lambat. Teman muda Yan Xiao, silakan. Tetua Chihuo tersenyum kepada Xiao Yan. Setelah itu, dia mengambil langkah untuk melangkah masuk. Tubuhnya menghilang dengan cara aneh setelah melangkah menembus dinding spasial. Xiao Yan ragu sejenak. Langkah kakinya bergerak dan dia perlahan masuk ke celah spasial. Setelah masuk ke celah spasial, tempat di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Dia biasanya menutup matanya sebelum segera membukanya dengan lambat. Kejutan di matanya langsung menjadi padat. Tangga yang sangat panjang yang terbuat dari batu hijau muncul di depan Xiao Yan saat ini. Lingkungan tangga batu itu berwarna hijau subur. Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat bahwa cukup banyak bangunan telah terungkap di antara tanaman hijau. Ada suara orang-orang yang secara samar-samar disiarkan, berlama-lama di lembah tak terbatas ini. Menciptakan dunia sendiri. Benar-benar layak menjadi salah satu dari 3 lembah besar. Bahkan seseorang seperti Xiao Yan tidak bisa tidak berseru ketika dia melihat pemandangan ini yang benar-benar berbeda dari dunia umum di luar. Hehehe, ini tidak bisa dianggap menciptakan ranah. Kemampuan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh keberadaan kelas Dou Sheng. Namun, setelah dibangun oleh generasi pemimpin dari lembah api pembakaran, tempat ini memang bisa dianggap sebagai utopia di antara dunia gunung api. Tetua Chihuo melambaikan tangannya. Namun, ada kebanggaan di antara alisnya. Pekerjaan yang terlibat dalam membangun lembah besar di dunia gunung berapi ini layak disebut besar. Xiao Yan menyeringai. Tangannya meraih udara kosong di depannya.
Energi afinitas api tempat ini masih sepadat dunia luar. Namun, kekerasan di dalamnya sudah hilang. Jelas, itu sudah dimurnikan. Mengangkat kepalanya, Xiao Yan melirik ke langit dan samar-samar merasa bahwa ada distorsi terhadapnya. Jelas, seluruh lembah api pembakaran ini tertutup lapisan ruang terdistorsi. Metode ini mirip dengan Akademi Batin. Namun, jelas bahwa penghalang ruang jauh lebih kuat daripada penghalang dari Akademi Batin. Xiao Yan menghela nafas terkejut di dalam hatinya. Banyak suara bergegas tiba-tiba muncul di sekitar hutan sekitar tangga batu. Lebih dari selusin tokoh lincah bergegas. Dengan segera, mereka mendarat di sekitar tangga batu. Hanya setelah mata mereka mendarat di tetua Chihuo, mereka mengurangi peringatan di wajah mereka. Semua dari mereka lalu membungkuk hormat padanya. Tokoh-tokoh manusia ini semuanya mengenakan pakaian berwarna merah. Apalagi mereka tidak terlalu tua, namun demikian, benang Duqi yang merembes keluar dari tubuh mereka relatif kuat. Xiao Yan mengangguk setelah melihat ini. Sepertinya bakat murid-murid muda dari lembah api yang terbakar sangat mengesankan. Teman muda Yan Xiao, tolong ikuti saya. Tetua Chihuo tersenyum kepada Xiao Yan. Setelah itu, tubuhnya bergerak. Kakinya melangkah ke udara kosong saat ia terbang menuju daerah dalam lembah. Di belakangnya, Xiao Yan juga melangkah ke udara dan mengikuti di belakang. Semua murid lembah api yang terbakar mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka ketika mereka melihat ini. Orang itu sebenarnya adalah Dou Zong. Mengapa dia begitu muda? Seharusnya ada beberapa senior yang dengan sengaja mengubah dirinya menjadi seperti ini. Saya mendengar bahwa beberapa pil obat memiliki efek mempercantik. Iya, ini seharusnya. Jika ini usianya yang sebenarnya, apakah dia tidak sebanding dengan Nona Huo Er? Itu benar, hanya satu orang abnormal seperti Nona Huo Er sudah cukup. Ini akan menjadi pukulan besar jika ada lebih banyak dari mereka. Xiao Yan tidak mendengar percakapan pribadi antara orang-orang ini. Dia mengikuti tetua Chihuo dari dekat. Mereka terbang selama beberapa menit sebelum turun secara bertahap. Akhirnya, mereka mendarat di depan aula besar, merah menyala. Ada banyak bangunan di tengah lembah. Cukup banyak murid-murid lembah api yang terbakar yang berpakaian merah sedang beringsut di sekitar mereka. Kadang-kadang, suara orang-orang dapat terdengar, memungkinkan beberapa keaktifan melonjak dalam lembah yang sangat besar ini. Pada saat ini, ada beberapa murid lembah api yang terbakar yang menjaga aula merah besar yang menyala. Mata mereka yang waspada berulang kali menyapu seluruh tempat ini. Sepertinya beberapa Grandmaster ahli kimia lainnya telah tiba. Tetua Chihuo bergumam sambil melihat ke aula yang dijaga ketat dan besar. Apa yang ingin disempurnakan kepala lembah Anda? Apakah ada kebutuhan untuk banyak alkemis? Xiao Yan merajut alisnya dan bertanya. Hehehe, tidak perlu begitu banyak. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menemukan satu atau dua yang cocok di antara para alkemis ini. Tentu saja, bahkan jika seseorang tidak dipilih, lembah api yang terbakar masih akan menyiapkan hadiah besar. Teman muda Yan Xiao tidak perlu khawatir. Tetua Chihuo tersenyum ketika dia menjelaskan. Ada kebutuhan untuk seleksi? Xiao Yan merajut alisnya bahkan lebih. Jika dia tidak dipilih, kemungkinan dia bisa melupakan tentang api langit 3 perubahan misterius. Dia tidak berpikir bahwa lembah api yang terbakar akan menyerahkan teknik rahasia mereka kepada orang lain dengan mudah. Saya akan menunggu dan melihat. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia tidak bisa hanya berbalik dan pergi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Tetua Chihuo tersenyum canggung ketika dia melihat Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, dia buru-buru memimpin jalan di depan. Di belakangnya,
Xiaoyan menghela nafas saat dia melihat aula yang besar dan berapi-api. Dia dengan cepat mengikuti. Karena dia sudah tiba di lembah api yang terbakar ini, dia akan mendapatkan api langit 3 perubahan misterius terlepas dari apa yang terjadi. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.